Mengapa guru diam saat bullying oleh anak berpengaruh? Realita menyedihkan di sekolah. Bullying adalah fenomena yang sudah lama menghantui dunia pendidikan. Namun, ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab. Kenapa guru justru diam ketika pelaku bullying adalah anak dari keluarga berpengaruh? Apakah mereka takut akan konsekuensi? Ataukah ada masalah yang lebih mendalam dan kompleks di balik semua itu? Dalam video ini, kita akan membongkar kenyataan pahit yang terjadi di sekolah dan mengungkap alasan di balik sikap pasif para guru. Simak hingga akhir, karena Anda akan terkejut dengan jawabannya. Bullying masih menjadi momok menakutkan bagi banyak siswa di sekolah. Kasus-kasus perundungan yang dilakukan oleh anak dari keluarga berpengaruh seringkali mendapat perhatian publik. Namun, ada satu hal yang mengejutkan. Guru-guru seringkali memilih diam dan tidak bertindak tegas. Mengapa ini terjadi? Apakah guru tidak peduli atau ada alasan lain yang lebih kompleks? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas realita pahit ini dari berbagai sudut pandang ilmiah. Data menunjukkan bahwa 36% siswa di Indonesia berpotensi mengalami bullying, namun hanya sekitar 1% guru yang dinilai sangat baik dalam mengelola lingkungan belajar. Hal ini mengindikasikan adanya celah besar dalam sistem pendidikan kita. Fenomena ini semakin rumit ketika pelaku bullying adalah anak dari keluarga berpengaruh. Guru menjadi serba salah, dan pada akhirnya memilih diam sebagai bentuk perlindungan diri. Ketika menghadapi kasus bullying oleh anak berpengaruh, guru tidak hanya berhadapan dengan siswa, tetapi juga dengan tekanan sosial dan institusional. Mereka khawatir tindakan tegas akan memicu protes dari orang tua yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar. Tekanan ini bisa menyebabkan rasa takut yang mendalam dan berujung pada response freeze, yaitu memilih diam atau tidak bertindak sama sekali, karena merasa tidak punya daya. Guru idealnya memiliki kewajiban moral untuk melindungi siswa dari bullying. Namun, ketika pelaku adalah anak pejabat, terjadi konflik nilai antara moral pribadi dan profesionalisme. Guru tahu bahwa semua murid seharusnya diperlakukan sama, tetapi realitanya, tekanan dari pihak berpengaruh membuat mereka merasa terjebak dalam dilema yang tak berujung. Rasa tertekan yang berkepanjangan akibat dilema moral dan tekanan sosial dapat menyebabkan burnout pada guru. Burnout ini membuat guru merasa tidak lagi peduli pada masalah siswa dan cenderung bersikap apatis. Akibatnya, guru tampak tidak peduli pada korban bullying, padahal di balik itu ada luka psikologis yang mendalam. Budaya di banyak sekolah Indonesia masih mengutamakan keharmonisan daripada keadilan. Kepala sekolah lebih memilih menjaga hubungan baik dengan keluarga, berpengaruh, daripada menegakkan aturan. Hal ini membuat guru merasa tidak memiliki dukungan penuh saat berhadapan dengan kasus bullying yang melibatkan anak pejabat. Meskipun sudah ada regulasi dari Kemendikbud tentang penanganan bullying, banyak sekolah yang tidak memiliki prosedur jelas, terutama jika pelaku adalah anak berpengaruh. Guru merasa bingung, apakah boleh menghukum langsung, melapor ke atasan, atau justru harus diam demi keamanan karir. Di beberapa sekolah, budaya asal bapak senang masih sangat kental. Guru dan staf sekolah cenderung menyenangkan pihak berpengaruh agar tidak ada konflik yang dapat merusak citra sekolah. Akibatnya, meskipun ada bukti bullying yang jelas, guru memilih tidak melaporkan atau menindak pelaku jika ia adalah anak dari orang tua penting. Hal ini tidak hanya merusak keadilan, tetapi juga membuat korban merasa tidak ada yang membela. Tidak hanya tekanan dari pihak luar, guru juga merasakan tekanan dari rekan sejawatnya sendiri. Ketika satu guru ingin bertindak, guru lain seringkali menyarankan untuk tidak ikut campur demi menjaga keharmonisan sekolah. Budaya saling menjaga di kalangan guru seringkali membuat mereka lebih memilih diam daripada berbenturan dengan orang tua siswa yang berkuasa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa yang berpengaruh seringkali berada dalam dinamika yang rumit. Sekolah cenderung mengutamakan hubungan baik dengan orang tua demi menjaga reputasi. Guru yang mencoba menindak anak pejabat berisiko ditegur oleh kepala sekolah atau bahkan diminta untuk minta maaf. Hal ini menciptakan rasa tidak berdaya pada guru dan membuat mereka memilih diam.
Kepemimpinan sekolah yang tegas dapat menjadi solusi penting ketika kepala sekolah bersikap adil dan tidak pilih kasih. Guru merasa lebih percaya diri dalam mengambil tindakan. Namun, kepemimpinan semacam ini masih jarang ditemui. Pada banyak kasus, kepala sekolah justru menghindari konflik dengan orang tua penting, sehingga guru merasa tidak terlindungi. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, diperlukan sistem akuntabilitas yang jelas. Guru harus tahu kepada siapa mereka melapor dan apa langkah selanjutnya jika terjadi bullying. Namun, masih banyak sekolah yang tidak memiliki prosedur standar penanganan, apalagi jika pelaku adalah anak dari keluarga berpengaruh. Untuk memperbaiki situasi, reformasi kebijakan anti-bullying harus dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan harus menjamin perlindungan guru saat menindak pelaku bullying, tanpa memandang status sosial. Dengan kebijakan yang tegas dan merata, guru akan lebih berani bertindak tanpa rasa takut terhadap ancaman dari pihak berpengaruh. Guru membutuhkan dukungan nyata dalam bentuk pelatihan, manajemen konflik, dan keberanian dalam menghadapi intimidasi dari pihak berpengaruh. Ketika guru dibekali dengan keterampilan yang cukup dan dukungan dari pimpinan sekolah, mereka akan merasa lebih percaya diri dalam melindungi siswa. Kita semua berharap pendidikan yang lebih adil dan aman bagi semua siswa. Tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, guru perlu didukung agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi tekanan. Mari bersama menciptakan sekolah yang benar-benar aman, di mana setiap siswa merasa terlindungi dan setiap guru berani bertindak demi kebenaran. Pernahkah Anda menyaksikan atau mengalami kasus di mana guru diam saat terjadi bullying? Apa pendapat Anda? Bagikan pengalaman dan pemikiran Anda di kolom komentar. Jika Anda peduli pada pendidikan yang adil dan aman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dengan begitu, kita bisa menyebarkan kesadaran lebih luas dan bersama-sama mendorong perubahan di dunia pendidikan.